Gibran Apakah ini tidak dirasa terlalu muda dan masih Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya, Setelah putusan MK dibahas bersama iya Kim. dong. Kita tunggu di MK. Publik menunggu pemirsa keputusan dari Mahkamah Konstitusi esok. Ya, besok Senin adalah pembacaan putusan MK soal batas usia Capres dan juga Cawapres. Jika memang MK setuju, maka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo terbuka lebar. Sesuatu yang urgen, tidak sesuatu yang penting, tidak sesuatu yang mendesak. Belum 40 tahun, berjuang dulu dah, tunjukkan karyamu untuk bangsa dan negara. Nanti pada usia 40 tahun, Anda mencalonkan diri saja jadi calon presiden. 40 tahun masih pada kategori muda, masih banyak perjalanan. Terutama bagi koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo sebagai capresnya. Kedekatan Gibran dan Prabowo sudah menjadi rahasia publik. Meski putra orang nomor 1 di Indonesia itu merupakan kader PDI Perjuangan. Ya, putusan MK berdampak bagi Gibran Rakabuming Raka untuk dapat ikut berlaga dalam Pilpres atau tidak. Mengingat usianya belum lagi 40 tahun. Lantas, mengapa Koalisi Indonesia Maju terkesan menunggu keputusan MK Senin nanti sebelum mengumumkan Cawapres Prabowo? Cawapres tadi malam kan sudah jelas disampaikan oleh Pak Prabowo akan diputuskan selanjutnya dalam forum berikutnya. Menunggu putusan MK? Ya, kita tentukan kemudian. Mas Gibran kan kami tahu sebagai wali kota, kita tunggu saja. Apakah benar memang Gibran yang ditunggu? Mas Gibran ini Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya, Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana. Ya, setelah putusan MK dibahas bersama iya Kim. dong. Kita tunggu di MK. Jika nanti MK memang menyetujui batas usia minimal Capres dan Cawapres, maka jalan anak sulung Joko Widodo untuk maju menjadi Cawapres mendampingi Prabowo tentunya tak lagi terhambat. Tetapi jika memang Gibran maju sebagai Cawapres, tentunya akan membuat hangat situasi dunia politik Indonesia. Kita tunggu kejutan dari Mahkamah Konstitusi esok. TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, siapa calon wakil presiden yang akan menemani Prabowo Subianto di pemilu presiden mendatang? Besok Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan keputusannya tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres. Apakah Cawapres Prabowo menunggu hasil keputusan MK Senin besok? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga ada pakar politik Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Gerindra terlebih dahulu. Mas Habib, Projo kemarin sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo. Nah, apakah ini berarti jika besok nih MK menyatakan menyetujui perubahan usia Capres-Cawapres, maka Cawapres Prabowo Subianto dipastikan nantinya adalah Gibran? Seperti itukah kira-kira Mas Habib? Ya, kalau saya tidak bisa memastikan karena kewenangan penentuan Cawapres itu ada di Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik. Tapi perlu diketahui selain wakil ketua umum partai Gerindra, saya adalah wakil rakyat Jakarta Timur ya. Kemarin masyarakat sebagai masyarakat yang saya wakili, masyarakat Jakarta Timur menyampaikan tuntutan dukungan kepada Pak Gibran agar menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi kalau dari sisi kewenangan saya tidak berwenang memastikan, tapi dari sisi apakah kita berharap ya, justru kami juga berharap MK mengabulkan putusan tersebut, dan kami juga berharap ya dari Jakarta Timur Pak Gibran bisa menjadi wakil presidennya Pak Prabowo.
Baik, tapi kemungkinannya seperti apa Bang Habib? Karena dari kemarin nampaknya yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres juga menyebut nama Mas Gibran terus untuk menjadi cawapresnya. Iya, makanya kita terus berharap ya, semoga hasilnya besok bagus, MK memutuskan memberikan hak konstitusi kepada warga negara yang belum 40 tahun untuk maju sebagai capres dan cawapres. Oke, sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, apakah dengan mendengar jawaban dari Mas Habib ini, kemudian juga kita ketahui bahwa baru akan mengumumkan kalau hasil sudah keluar dari MK, menunjukkan 100% tampaknya jatuhnya kepada Gibran Rakabuming Raka? Ya, betul, yang ditunggu memang MK. Ketika MK menolak, maka opsi Mas Gibran tertutup. Tapi begitu MK mengabulkan, maka opsinya terbuka. Meskipun belum otomatis, Mas Gibran ya pasti ada pertimbangan selain Pak Prabowo seperti Mas Habib sampaikan tadi. Terkait Mas Gibran, pastilah faktor yang paling menentukan dan determinan adalah faktor Pak Jokowi. Apakah mengizinkan atau tidak, menyetujui atau tidak Mas Gibran menjadi wakil. Nah, perkembangan terakhir dari cawapres Pak Prabowo yang menarik kan disebut ada 4 orang yang kisi-kisinya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar Jawa. Kalau boleh saya menebak dari 4 nama itu, Tisa adalah Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil barangkali, bisa keliru, kemudian Gibran, dan terakhir Bukovifa. Dari 4 ini, kalau kita lihat kebutuhan objektif secara objektif dan realistis ya, kebutuhan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar secara elektoral ingin memenangkan pertarungan, ada 3 faktor paling menentukan. 1 faktor elektabilitas, yang kedua faktor Jokowi, dan ketiga adalah faktor NU. Nah, kita tahu perkembangan elektabilitas terakhir dari Pak Prabowo, Tisa, itu elektabilitasnya di angka psikologis relatif kuat ya di Jawa Barat dan di Jawa Timur terakhir di survei itu, melampaui angka 40% atau di kisaran 40 sampai 45%. Artinya secara Jawa Barat dan Jawa Timur, Pak Prabowo tanpa di backup oleh seorang cawapres sudah cukup sebenarnya. Karena itu faktor Ridwan Kamil dan Kofifa hari ini menurut saya dari data objektifnya Pak Prabowo tidak terlalu membutuhkan lagi karena secara dukungannya sudah cukup kuat. Ditambah yang kedua, dari data survei juga saya kira NU itu juga cukup kuat, tidak hanya ke Mas Ganjar tapi ke Pak Prabowo bahkan tipis lebih unggul. Nah, karena itu saya kira 2 faktor itu sudah cukup memenuhi kebutuhan atau keperluan Pak Prabowo. Sehingga yang paling utama sekarang bagi Pak Prabowo adalah faktor Jokowi 1, yang kedua adalah topangan elektabilitas si cawapres secara nasional. Nah, kalau bicara 2 ini, dugaan saya, Tisa, saya menyimpulkan sementara perkembangan per hari ini, cawapres Pak Prabowo Subianto akan berkisar pada 2 orang. Pada anak kandung Pak Jokowi atau anak emas Pak Jokowi. Anak kandungnya yaitu Gibran atau Pak Erick Thohir yang menguat. Tentu masih mungkin Bukovifa dan sebagainya. Tapi dugaan saya itu dari pilihan realistisnya. Sedikit lagi, kalau dari Mas Gibran ada potensi mungkin sebagai masukan yang mungkin akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, ada potensi gelombang kritik atau dikapitalisasinya isu politik dinasti. Yang kedua bisa jadi adalah kontraksi politik hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan Ibu Mega di PD Perjuangan itu semakin panas, semakin bukan hangat tapi sangat panas. Ini yang menjadi. Tetapi kelebihannya dari sisi kebutuhan Jokowi, efek Jokowinya ini akan luar biasa pengaruhnya ke Pak Prabowo. Pasti Pak Jokowi akan mendukung penuh, tinggal dihitung seperti apa. Apakah lebih banyak datang dari Jawa Tengah karena Gibran berpotensi memecah basis Jawa Tengah yang milik Mas Ganjar, tapi dihitung juga apakah basis di Jawa Barat bisa dipertahankan. Sebaliknya Pak Erick Thohir yang di luar Pak Jokowi itu bisa menurunkan tensi dari sisi kontraksi politiknya relatif lebih minim. Kemudian dari sisi hubungan dengan PD Perjuangan, politik dinasti, isunya mungkin minim, tapi lebih tentu kalah dengan Mas Gibran dari sisi efek Pak Jokowi. Tapi dibandingkan kandidat lain, Erick Thohir relatif lebih unggul dibandingkan Ridwan Kamil, kedekatan terasosiasi ke Pak Jokowi jauh lebih unggul. Tapi dibanding Mas Gibran tentu jauh Mas Gibran paling kuat. Itu kira-kira plus minusnya per hari ini, analisa atau bisa jadi dugaan saya begitu petanya. Oke, kalau dari Gerindra kira-kira prediksinya akan seperti apa? Nantikah Senin MK akan kemudian mengabulkan atau mengubah batas usia capres-cawapres dan akankah ada perubahan peta politik? Usai jeda nanti dijawab oleh Mas Hanta dan juga Bang Habibur Rahman. Usai jeda pemirsa, kami kembali.